Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 3, Delightfully Deceitful. Dokter bertanya pada Moyong bagaimana ia yakin bahwa Roum yang sekarang adalah Roum kecil dulu. Di taman, Roum sedang melamun. Johan datang mengganggunya. Setelah itu memberitahu bahwa ia akan bertemu keluarga wanitanya sambil berkata jangan cemburu pada Roum. Lalu Roum mengusirnya dengan sapu. Seorang pria memvideo Roum. Roum menyadari hal itu. Saat pria itu keluar toilet, Roum menjatuhkannya dengan kain pel, setelah itu mengambil ponselnya, lalu masuk ke ruangan dan menguncinya. Di kantor, Moyong dimarahi bos karena membuat kantor rugi dengan menunda kasus Roum. Lalu Johan menelpon dan memberitahu tentang Roum. Roum sedang memeriksa ponsel pria itu. Johan berkata ia sudah melapor polisi. Roum lalu membuka pintu. Di kantor polisi, Moyong menjadi pengacara Roum kembali. Polisi menginterogasi mereka. Saat Roum berkata ia mencuri ponsel, pria itu mengelak dan berkata hanya dijatuhkan. Moyong bingung, karena tidak jelas mereka pun pergi. Di luar, pria itu memaksa Roum mengembalikan ponselnya. Roum memberi nomor Moyong, lalu pergi meninggalkannya. Moyong kemudian membawa Roum ke taman untuk mengambil ponsel pria itu. Roum lalu menyuruh Moyong melihat isi ponsel pria itu dan ternyata banyak foto wanita di sana. Roum berkata bahwa ia telah memasang malware pada ponsel itu sehingga bisa mengetahui semua data pria itu. Namun Moyong melarang karena itu ilegal. Roum mengingatkan bahwa banyak wanita tidak bersalah di sana dan hukum tidak dapat menyelesaikannya. Lalu Roum mengatakan bahwa ia menganggap Moyong sebagai alat karena terlalu baik. Tapi Moyong berkata itulah teman. Di kantor, Pak Cho pusing karena kasus anak Ibu Seo ditutup, namun Ibu Seo tidak terima dan terus melawan. Sementara lawan hukum Ibu Seo merasa itu pencemaran nama baik dan meminta uang damai sebesar $50.000. Johan sedang makan di restoran bersama seorang wanita tua sambil menyinggung tentang Roum. Moyong melihat ponsel pria itu dan kasihan dengan korban-korbannya. Pagi harinya, Moyong menemui pria itu dan menyuruhnya membersihkan nama baik Roum sambil merekam suaranya. Saat Moyong mengembalikan ponselnya, pria itu berkata apa Moyong ingin membeli filenya, lalu pergi dan membuat Moyong kesal dengannya. Nomor tak dikenal kembali mengirim pesan pada Roum, stasiun Sokyong 139. Roum mencoba menelpon namun tidak aktif. Di penjara, para tahanan sedang memijat Ye. Sipir kemudian datang memberi tagihan biaya makan pada Ye dan juga tentang saldo Ye yang rendah, dan membuat Ye marah pada seseorang. Moyong menunggu Roum di depan rumahnya, setelah itu meminta bantuan agar Roum mengenalkannya pada Dajung. Roum lalu memberitahu. Setelah itu, Moyong menemui Dajung, lalu meminta Dajung meretas dan menghapus semua file korban pria itu dari internet, dan berkata ia akan membayar dengan mahal. Moyong lalu bertanya bagaimana Dajung mengenal Roum, dan ternyata Dajung adalah teman satu sel Roum. Roum datang ke stasiun Sokyong dan membuka loker 139. Ada kado di dalamnya yang berisi foto kejadian 10 tahun lalu, dan membuatnya sedih. Roum melamun di pinggir jalan. Bayangan Roum kecil hadir dan berkata, tetaplah sadar, aku selalu mengawasi. Saat Moyong akan pulang, Pak Cho menjelaskan tentang Ibu Seo dan berkata, kini dia tanggung jawabmu. Roum pulang dan melihat rumahnya banjir. Dajung menelpon Moyong berkata bahwa ia telah menyelesaikan perintahnya dan bertanya apa Moyong ada di rumah. Moyong mengatakan apa aku sedang dilacak. Bel berbunyi, ternyata Roum di depan rumah dan meminta Moyong mengizinkannya menginap karena rumahnya banjir. Roum sedang menonton TV, Moyong memperhatikan. Setelah itu Roum pindah ke sofa melihat Moyong. Saat Moyong melihat kembali, Roum berkata berhenti melihat. Roum bertanya, sedang apa? Moyong lalu menjelaskan tentang kasus dugaan penipuan asuransi dan Ibu Seo tidak ingin berdamai karena putranya meninggal. Roum lalu berkata karena uang yang besar ibu itu tidak ingin damai dan menyalahkan Ibu Seo karena tidak merawat anaknya sendiri. Kejadian 10 tahun lalu hadir di mimpi Roum dan membuatnya terbangun. Roum lalu melihat berkas Ibu Seo dan membacanya di meja Moyong. Pagi hari, Roum memberi apel pada Moyong dan berkata, ini uang sewa. Moyong bertanya, ia dapat apel dari mana? Roum bilang dari sebelah, dan membuat Moyong tak habis pikir dan harus menggantinya. Saat Moyong akan pergi, Roum berkata bahwa persidangan tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Tapi Moyong tidak setuju dan berkata, balas dendam bukanlah keadilan. Roum berkata, balas dendam itu lebih baik. Moyong lalu pergi. Moyong menemui Ibu Seo dan menyuruhnya berdamai, namun Ibu Seo menolak dan mengusirnya. Moyong mengingat kesedihannya saat remaja, di mana ibunya pergi meninggalkannya.
Psikiater Moyong datang ke toko buku Dajung lalu membaca buku bersama dengan Dajung. Moyong datang kembali menemui Ibu Seo, namun kali ini mendukung Ibu Seo untuk melawan. Roum datang menemui Dajung dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Di TK, seorang anak membantah pada ibunya. Roum berpura-pura menjadi psikolog anak dan membahas tentang anak tadi dan berkata pada orang tua anak itu bahwa anaknya jenius. Roum menemui ibu anak tadi lalu datang ke rumah mereka. Di kantor, Moyong sedang rapat dengan lawan Ibu Seo membahas perdamaian. Setelah itu, Ibu Seo mengirim pesan terima kasih untuk semuanya dan membuat Moyong panik. Saat Moyong mendatangi Ibu Seo, ternyata ia akan bunuh diri karena merasa bersalah atas kematian putranya. Untungnya, Moyong berhasil meyakinkannya. Moyong terlalu memikirkan kasus Ibu Seo dan membuatnya pingsan. Yohan membawanya ke rumah sakit. Moyong akan pulang, namun Yohan terus memaksa mengantarkannya pulang dan membuat Moyong tidak nyaman. Saat sampai rumah, Moyong cepat-cepat masuk rumah, meninggalkan Yohan di luar. Saat di dalam, ternyata Roum menunggunya bersama dengan $430.000 uang asuransi Myonghon anak Ibu Seo, dan membuat Moyong bingung. Nah, itu tadi episode 3 Delightfully Deceitful. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.